terlihat ada pergerakan tanah ya dengan volume yang besar, tapi tidak langsung buruk gitu. Tapi sudah ada kelihatan retakan dan pergerakannya, dia harus segera informasi kepada seluruh karyawan. Ya, kenapa? Karena kalau tidak coba dikasih informasi, ya biasanya itu akan menimbulkan hal-hal yang sangat fatal. Nah, di dunia tambang biasanya kan ada alarm ya. Alarm itu bentuknya sirine. Sirine itu pasti meraung sangat kencang. Ya, itu sirinenya sangat kuat biasanya, dan terdengar di seluruh area. Artinya ketika terdengar sirine itu berarti ada kondisi darurat yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu seluruh karyawan itu harus tahu ya. Makanya biasanya di dalam dunia safety itu atau di dunia produksi ya, seperti tambang dan lain sebagainya, itu tetap ada namanya safety induction. Dengan adanya safety induction itu selalu mengingatkan ya, selalu mengingatkan orang-orang ketika ada satu keadaan tertentu, ini ada indikasi atau ada alarm yang berbunyi. Baik itu di gedung, baik itu di pabrik, baik itu di lapangan. Kalau di gedung mungkin ada namanya fire alarm system ya. Kalau di pabrik juga ada fire alarm system ya. Nah, kalau di pertambangan mungkin ada alarm saja, bukan fire alarm system, tapi sifatnya alarm secara general ya. Nah, baik, kita masuk pada tugas masing-masing. Silakan Pak Profesor. Pertama adalah tugas ketua ya. Nah, ini petugas pemadam, wakil ketua, ini maksudnya ya ketua. Oke, ini bentuk kami aja ya, bentuk divisi di masing-masing petugas tadi. Jadi kalau ada petugas pemadam itu punya ketuanya. Jadi ketuanya itu bertanggung jawab penuh terhadap tugasnya ya. Nanti anak buahnya atau orang lain yang mendapat informasi itu memberi laporan dan memberi informasi kepada si ketuanya. Begitu juga yang lain, penyelamat ya, petugas P3K, keamanan, dan juga nanti petugas evakuasi. Lanjut. Baik, ada petugas operator panel kontrol, tadi kita lanjut aja. Keamanan khusus ya, nanti kita jelasin satu-satu di sini. Oke, yang pertama, uraian tugas tim evakuasi bila terjadi keadaan darurat ya. Jadi kepala ketiga sebagai pimpinan tertinggi dan bertanggung jawab pada keselamatan seluruh penghuni gedung atau area ya. Gedung atau area. Jadi ini kepala K3 atau HSE-nya lah ya, kalau di sini ya kita punya HSE kan. Nah, dia bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan seluruh penghuni gedung atau area. Kenapa? Karena dia mengurusi tentang ini. Dia bertanggung jawab tentang keselamatan itu tadi. Jadi keselamatan itu bertanggung jawab si kepalanya. Itu juga bukan hanya sekedar keadaan darurat, tapi dalam operasional kegiatan hari-hari. Dia akan memeriksa bagaimana kelengkapan APD. Ya, dia akan mengaudit bagaimana kesiapan dari masing-masing divisi, apakah peralatan evakuasinya cukup, lengkap, gitu kan? Apakah petugasnya ready? Ya, dia melakukan audit melalui bisa absen, bisa langsung head to head, gitu kan? Bisa melalui laporan secara pembukuan dan lain sebagainya. Ya, jadi itu tugasnya ketua, memang bertanggung jawab penuh, dan dia harus tetap mengaudit terus, lihat. Oh, ini perkembangannya, itu keamanan, kenapa kita kok kurang satu? Oh, lagi sakit, sudah berarti harus ada yang menggantikan. Karena posisi-posisi seperti itu biasanya fatal kalau tidak ada. Contohnya apalagi tadi keamanannya. Kalau keamanan di area pabrik atau area-area tambang itu kurang satu saja, biasanya fatal. Ya, karena pengawasannya sangat kurang. Karena petugas keamanan di area-area tambang itu biasanya dia multi talent. Semuanya bisa, ya. Dari memeriksa orang keluar masuk, unit keluar masuk, ya, peralatan, ya, pengawasan lingkungan, ya, keadaan ini semua pokoknya itu sangat fatal sekali. Jadi si ketua itu memang benar-benar bertanggung jawab penuh untuk memperhatikan keselamatan seluruh orang yang ada di area yang dia punya tanggung jawab tersebut. Ya, wakil ketuanya yaitu bertugas membantu, ya, membantu kepala atau membantu kapten kru dalam melaksanakan tugasnya dan bertindak sebagai pimpinan apabila kepala K3 atau kapten kru-nya tidak ada di tempat. Ya, oke, kita lanjutkan. Tugas pemadam kebakaran. Nah, ini kalau Anda dibagi tadi divisinya, jadi petugas pemadam kebakaran punya tugas ini 1, 2, 3, 8. Ya, pertama mematikan api pada kesempatan pertama dengan alat yang tersedia cepat dan tepat, apar atau hidran. Nah, kalau di tambang, ya, itu proses pemadaman kebakaran terutama di batu bara itu kecil kemungkinan kalau pakai apar yang bermediakan powder, ya. Karena biasanya batu bara yang terbakar
itu dia tidak langsung bisa padam di permukaan. Karena kalau apar-apar yang bermediakan tepung itu biasanya hanya membunuh api pada permukaan saja. Tetapi pada bagian bawah batu bara yang membara atau yang hidup tadi, dia tidak akan bisa padam dipadamkan pakai apar yang bermediakan tepung. Tapi dia butuh satu alat khusus, ya. Mungkin bisa menggunakan sistem smoothing, ya, penyelimutan, sehingga oksigen itu nggak masuk lagi ke area kebakaran tadi. Ya, sehingga nanti proses pemadaman tadi bisa maksimal. Caranya bagaimana? Biasanya petugas-petugas X1 yang menemukan api pada tumpukan-tumpukan batu bara karena dia melakukan kegiatan bongkar muat, ya, bongkar muat petugas X1 tadi. Nah, ketika dia masukkan batu bara ke dalam paket tadi, itu biasa waktu diangkat kalau ada apinya pasti dia akan kelihatan hidup dan membara. Nah, proses mematikannya bagaimana? Ada 4 hal. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode smoothing, ya, starvation, inhibition, atau smoothing. Jadi kalau dia apinya hanya di permukaan, ya sudah, kita padamkan aja pakai apa? Bisa. Metodenya itu smoothing, ya. Kalau apar itu rata-rata smoothing di awal di atas saja, tapi di dalam bara, di kalau nggak bisa. Ya. Tapi kalau pakai alat eksa bisa juga. Bagaimana caranya? Ya sudah, kita tumpuk, kita taruh di bagian bawah, kita padatkan di bagian atasnya, kita pastikan udara nggak masuk lagi. Bisa padam? Bisa. Tapi kalau kondisinya rata-rata musim hujan, ada airnya. Tapi kalau musim kemarau, masih ada sela-sela oksigen masuk ke dalam tumpukan tadi. Biasanya itu nggak maksimal mati. Tapi bisa juga menggunakan material seperti tanah yang lain, tanah yang tidak mengandung batu bara, kita pakai untuk menyelimuti atau menutup dia, sehingga nggak ada benar-benar oksigen nggak masuk ke area kebakaran. Itu insya Allah dia mati. Ya, banyak sekali kasus-kasus itu dicoba dan ternyata berhasil. Namun kadang-kadang juga tidak berhasil. Tidak berhasil itu bagian kenapa kalau nggak berhasil menggunakan paket tadi untuk dipadatkan? Karena masih ada rongga udara yang masuk dalam proses kebakaran. Ya. Yang kedua, bisa menggunakan metode cooling pendinginan, ya, pakai air. Ya. Berarti kalau pakai air, kita membutuhkan jumlah suplai air yang besar dengan pompa dan peralatan yang cukup. Cuman masalahnya biasanya kalau batu baranya basah, ya, itu jadi berat. Nanti waktu dimuat, rata-rata kan dia kalau bisa ya kering gitu kan batu bara. Dan waktu nanti move di conveyor, ya, ketika batu bara tadi itu basah, rata-rata ketika dia dibuat pada move di conveyor itu nanti akan turun ke bawah, longsor, ya. Jadi nggak bisa jalan naik ke atas dia karena banyaknya kandungan air. Biasanya dia akan longsor ke bawah dan akan merusak conveyor. Ini harus dipahami juga, ya. Nah, itu sering terjadi. Cuma kadang-kadang hal itu tidak diperhatikan. Nah, oleh karena itu pola pemadaman itu setelah dia dilakukan pemadaman dengan menggunakan air, metode cooling tadi, maka ya harus dikerjakan dulu. Caranya bagaimana? Ditumpuk dulu di stop wheel supaya airnya turun ke bawah. Ya, cara yang kedua menggunakan metode cooling. Ya. Cara yang ketiga itu menggunakan metode starvation. Starvation itu bagaimana? Diambil seluruh bagian yang terbakar, dipisahkan ke tempat yang tidak ada batu baranya, dibiarkan sampai habis atau dipadamkan menggunakan air. Itu namanya starvation, dipisahkan, diurai. Ya, yang terakhir ya inhibition of chemical chain reaction, menggunakan racun api juga, tapi bisa menggunakan yang busa atau bom atau water. Jadi racun api itu isinya ada yang air H2O, ya. Tidak ada, tapi itu dalam jumlah-jumlah yang kecil lah kalau kebakarannya kecil-kecil. Tapi kalau volumenya sudah besar, itu tidak akan bisa maksimal. Nah, ini yang harus dikuasai oleh rekan-rekan petugas pemadam kebakaran di area pabrik atau area tambang. Jadi metode-metode pemadaman nanti akan diajarkan secara detail kita di lapangan. Ya, ada apa? Nanti ada pakai fire blanket, ya, dan mungkin ada karung bodinya juga. Tapi karung bodi digantikan dengan fire blanket, fungsinya sama. Ya, nah ini petugas pemadam kebakaran. Yang kedua, melokalisasi area yang terbakar dengan menyingkirkan barang yang sudah terbakar sampai bantuan datang. Ini maksudnya nih. Gitu ya. Jadi kalau kita operator eksa, ya sudah dilokalisir aja area itu, jangan sampai apinya kemana-mana. Ya, itu. Jadi dilokalisir, di areanya kelilingnya dibuang atau api yang kita cium pakai paket, kita pindahkan ke tempat yang aman yang ada batu bara. Ya, makanya
kita lihat di setiap tambang batu bara itu kan memang ya prosesnya juga ada kolamnya ya, terjadi apa namanya, terjadi galian itu seperti kolam. Kalau musim hujan itu biasa penuh air kan. Ya, kadang-kadang ada pompa yang dipakai untuk menyedot membuang air kan ke saluran atau ke sungai. Tapi memang rata-rata memang sengaja dibuat kolam. Salah satu fungsi dari kolam retensi di area-area tambang batu bara tadi digunakan untuk proses pemadaman kalau terjadi kebakaran. Selanjutnya menginformasikan perkembangan terhadap meluasnya atau mengecilnya wilayah kebakaran. Ya, tetap dipantau dan dievaluasi, dikasih informasi ke pimpinan K3 ya tadi. Ya, membantu di lantai yang terbakar bila memerlukan tenaga. Ini kalau di gedung ya. Jadi kalau di gedung itu nanti akan ada petugas-petugas evakuasi itu perlu mengevakuasi N1, N2. Jadi kalau di area terbakar seperti ini, area terbuka, itu berarti ring 1, ring 2 ya. Ring 1, ring 2 itu dievakuasi. Karena biasanya kalau kebakaran di stockpile ya, tempat penumpukan batu bara, itu kadang-kadang kita lihat cuma sedikit aja nampak asapnya, tapi di dalam itu baranya banyak, meluas gitu ya. Meluas ternyata di bawah. Nah, ketika kita buka atau mau kita ambil yang tadinya kita lihat sumber asapnya kelihatan, setelah dibuka tiba-tiba dia membuka permukaan yang luas dan apinya baru kelihatan. Nah, oleh karena itu biasanya area-area tersebut harus diamankan dari barang-barang yang mudah terbakar. Biasanya ada unit-unit armada, dump truck dan lain sebagainya yang mungkin itu sangat mudah terbakar, ya harus dievakuasi, harus disingkirkan dulu. Pertama, dengan mengevakuasi peralatan atau unit-unit yang ada di sekitar area terbakar itu akan memberi ruang gerak, ingat ya, akan memberi ruang gerak ring pada petugas sehingga dapat melakukan pemadaman secara maksimal. Namun kalau masih banyak peralatan di area yang terbakar tadi, itu akan menyulitkan gerak petugas. Karena petugas juga dia butuh ruang untuk melakukan proses pemadaman. Oke. Membantu kelompok lain yang memerlukan bantuan ya. Kalau terjadi misalnya bukan kebakaran atau longsor misalnya, atau banjir bandang atau banjir, perlu evakuasi, perlu penyelamatan, ya petugas pemadam juga harus membantu petugas yang lain. Tapi dia punya tugas pokoknya adalah melakukan proses pemadaman kalau ada terjadi kebakaran. Ikut berpartisipasi dalam pengawasan alat-alat penanggulangan kebakaran dan rute-rute evakuasi. Ya memang ya, tugas itu harus dilakukan oleh petugas. Jadi petugas pemadam kebakaran ini kalau tidak ada eksiden kebakaran, maka dia akan melakukan pengecekan peralatan kebakaran seperti racun api, lihat masa expirednya, ya diisi etiketnya, sehingga tahu ini saya dicek oleh petugas si A, tanggal sekian kondisinya baik, tekanan baik, ya, nah seperti itu. Atau nanti dia meriksa pompa pemadamnya, misalnya, oh pompa ini dipanasin. Jadi pompa pemadam kebakaran itu fatalnya biasanya dihidupkan kalau nggak dipakai, ya. Masih baru lah, dia masih berbungkus lah biasanya perusahaan pembeli, tapi tidak pernah diuji coba atau tidak pernah dipanaskan, sehingga ketika mau dipakai biasanya bermasalah. Masih sibuk nak ngisi minyak, ya, masih nak sibuk starter, sekali nak starter ternyata akinya soak dan lain sebagainya. Jadi kayak gitulah rata-rata. Jadi petugas pemadam itu punya tugas juga, dia melakukan inspeksi peralatan. Nah itu kasih tugas, ya, supaya nanti dia bertanggung jawab. Dan ketika terjadi keadaan emergensi, peralatan yang kita punya itu maksimal bisa dipakai. Oke, lanjut Pak Putaso pada petugas yang berikutnya, yaitu petugas penyelamat. Nah, petugas penyelamat ini tugas utama dia pertama, kalau tidak ada kejadian itu menyiapkan peralatan-peralatan agar siap dipergunakan. Apa saja peralatan petugas penyelamat? Ya, itu banyak sekali. Ada tandu, ya, tandu. Terus ada tandu itu macam-macam. Ada stretcher, ada lipat, ya, ada berangkar mungkin kalau yang sudah ikut dengan ambulan dan lain sebagainya, ya. Itu tandu. Ada lagi apa? Rope, tali. Jadi di dunia tambang, di dunia apapun itu, kalau namanya petugas penyelamat itu harus punya tali. Karena tali itu serba berfungsi macam-macam. Tali bisa digunakan untuk menyelesaikan banyak masalah, termasuk juga kalau sudah banyak pinjol. Nah, nyatanya kan di TV Pak, kalau banyak pinjol, dia kemarin kan
tali kan? Bener nggak? Ah iya itu menurut masnya, kita sendiri gitu kan. Maksudnya dipakai itu supaya apa? Debt collector buka bayar gitu kan. Jadi harus ada tali roh. Nah tali itu tali apa? Apakah tali plastik? Apakah tali tambang? Oh enggak. Tali itu sesuai standar keamanan namanya adalah tali kermantel. Ya, kermantel yang statis atau dinamis atau semi. Yang dia punya kapasitas kuat, ya bisa sampai 24 kN. Ya, dan lain-lain sebagainya. Atau seperti tali webbing, ya. Terus apa lagi? Harness body, pull harness body, apalagi self containing breathing apparatus atau alat bantu pernapasan, ya. Oksigen portable itu digunakan, itu dibutuhkan. Jadi peralatan-peralatan penyelamatan seperti itu harus disiapkan di area-area yang punya potensi keadaan darurat. Kenapa? Karena alat itu nanti sangat dibutuhkan ketika terjadi keadaan darurat. Bisa pastikan nggak? Bisa pastikan nggak maksud saya itu bahwa tempat kerja bapak-bapak sekalian di area tambang atau di area mobile kita atau di kantor itu aman? Nggak bisa, karena situasi berubah setiap saat. Ya. Kenapa keadaan darurat itu bisa terjadi? Karena beberapa faktor. Pertama faktor alam. Ingat ya, faktor alam. Kalau di area terbuka itu faktor alam itu sangat mendominasi. Cuaca hujan, cuaca panas, cuaca berangin, itu semua punya potensi keadaan darurat. Contohnya nih, kalau cuaca panas, berangin, sudah panas, kemarau, berangin lagi, itu debu-debu batu bara itu akan berterbangan kemana-mana. Ketika dia berterbangan kemana-mana dengan kadar oksigen yang ideal, ya, dan butiran debu batu bara yang ideal, kalau terpantik api sedikit aja itu hidupnya akan merata. Pernah melihat? Kami kejadian sudah di UP. Jadi ada stokpil batu bara saat kemarau terjadi kebakaran. Ya. Jadi petugas damkar teman yang dari luar Jambi itu sudah kami ingatkan. Yuk kalau mau masuk itu area jalan sudah dipenuhi dengan batu bara yang hancur karena terlindas. Terus ketika jalan nggak usah ngebut. Kalau enggak kita pakai ban wall, water ban wall. Jadi di mobil armada kemarin itu ada water ban wall. Jadi kita menggunakan sprinkler di ujung-ujung unit armada atau di 4 sudut unit armada, jalan sambil hidup di sprinklernya. Jadi ketika debu tadi naik karena pergerakan mobil, dia akan langsung disiram dengan air dari sprinkler mobil unit tadi. Tapi dia enggak, masih ngumpul aja, ada api. Langsunglah debu di belakang kan kibar. Apinya hidup, api itu ngejar di belakang mobil. Seperti itu. Dan itu kejadian nyata. Bisa saja nanti terjadi ketika di musim kemarau di area-area tambang kita, karena di situ banyak sekali operasional kendaraan yang besar-besar dan nggak ada kendaraannya yang ya mungkin yang ngebut-ngebut lah. Kalau musim panas itu kan ngejar target ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Itu karena faktor salah satunya adalah dipicu dari faktor alam. Ya kalau musim hujan longsor, ya kalau musim berangin tadi angin kencang bermasalah juga, ya. Jadi faktor alam itu yang pertama. Yang kedua, faktor kelalaian manusia. Ya, lalai biasanya. Karena manusia tuh kodratnya lalai. Makanya ketika untuk mencegah kelalaian tadi dalam manajemen ini tadi di K3-nya itu dibuatlah adanya peraturan Kementerian Tenaga Kerja Safety Induction. Selalu merefresh mengingatkan, ini risikonya ini risikonya ini. Ini kita lagi musim kemarau, risikonya kebakaran. Ini kita lagi musim hujan, risikonya bandang atau longsor. Nah itu seharusnya, ya. Nah selanjutnya apa lagi? Arson sengaja. Ada nggak disengaja? Banyak pak. Ya. Kalau kebakaran di gedung biasa ada. Kami nggak banyak disengaja. Biasa sudah mau pilot itu gedung, dia mau masuk asuransi. Sudah nggak ada lagi transaksi atau ya nggak banyak lagi income-nya, dia pikir posnya lebih besar daripada ininya income-nya, jadi udahlah bakar aja dia asuransi keluar. Ada banyak, gitu kan? Atau memang sengaja dibakar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sabotase, ya. Apalagi nih, mohon maaf sekarang, ya, isunya kan lagi seksi nih masalah transportasi batu bara. Yang kemarin bahkan Pak Gubernur mengundang 4 kepala daerah, padahal 4 kepala daerah itu
itu adalah PJ di bawah dia langsung, para kepala dinas di provinsi itu nggak datang untuk membahas tentang transportasi batu bara. Ya. Jadi masyarakat sekarang juga sudah mulai kritis, gitu kan. Nah, itu bisa saja arsen disengaja oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang punya kepentingan di dalam situ. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka bagian keamanan, ya, bagian K3 kita itu sudah sudah, yaitu gunanya selalu memberikan safety induction dan memberikan pengawasan. Oleh karena itu, ya kita harus siap, ya harus siap. Apa saja dari peralatannya yang harus disiapkan macam-macam. Ada tandu, ada kotak P3K, ya. Tapi kalau petugas penyelamat itu tidak di kotak P3K, tapi dia lebih ke tandu evakuasi, lebih ke tali, lebih ke safety belt, ya. Terus lebih ke karabiner, figure optik yang dibutuhkan, tali termantel, ya. Nah, terus peralatan tadi SCBA, self containing breathing apparatus atau alat bantu pernapasan. Terus apa lagi? Oksigen darurat, ya, oksigen portable yang bisa digunakan ketika orang terjebak di area debu yang banyak ataupun asap sehingga dia dikasih oksigen segar dan langsung dievakuasi dan begitu. Banyak sekali peralatan-peralatan yang nanti bisa diinventarisir oleh petugas-petugas. Nah, petugas penyelamat inilah yang punya fungsi untuk menginventarisir peralatan tadi, mengajukan, memeriksa kalau dia rusak, dia harus segera mengajukan untuk invent. Ya. Selanjutnya membantu memasangkan masker jika dibutuhkan, ya jika diperlukan bagi yang memerlukan. Jadi ketika evakuasi biasanya, ya kalau kebakaran kemarin terjadi 2019 ya, 2019 itu di Kumpe itu asapnya begitu pekat sampai jarak pandang itu hanya sekitar 10 sampai 20 meter. Ya, karena kemarau yang terbakar itu area lahan-lahan masyarakat, lahan sawah, gambut dan semua belukar. Tapi dampaknya kan sampai di daerah Stokpil kita yang di Tarangduku kan. Nah, itu saat itu memang luar biasa sekali kondisi mencekam. Kami dibantu sama pemadam DKI Jakarta, itu datang pemadam DKI Jakarta bantu. Itu nggak sampai 15 menit di lokasi dia udah cabut pulang, nggak sanggup. Masuk lagi ke unit unit oksigen kita. Kita ada siapin mobil unit oksigen. Jadi para petugas yang di lapangan kita melakukan bantuan proses pemadaman dan evakuasi yang nggak sanggup lagi di lapangan sudah cabut masuk unit oksigen. Karena SCBA kita terbatas dan penggunaan SCBA itu alat bantu pernapasan itu terbatas maksimal di 45 menit. Dan satu SCBA dipakai itu satu orang. Karena jumlah yang kita lakukan pemadaman itu ribuan ratusan hektar. Nah, hal ini harus kita maksimalkan. Para petugas tadi menggunakan membantu si korban atau orang lain yang membutuhkan masker, kita pakai dia masker, ya. Menyelamatkan korban penghuni yang terperangkap atau terkurung api. Jadi terperangkap ini mungkin dia terperosok ya. Biasanya kalau di area tambang tuh jatuh ke bawah, terperosok ya, atau dia terjebak, terkurung api kalau di gedung. Nah, ini tugas penyelamat yang menyelamatkan. Terus memeriksa setiap ruangan bila kemungkinan ada personil penghuni yang masih tertinggal. Ya, itu pastikan. Menyelamatkan bayi, anak-anak, orang tua jompo, wanita dan seterusnya. Ini urutan ya. Jadi yang pertama kali kita selamatkan kalau petugas penyelamat itu adalah bayi. Sudah bayi baru anak-anak, setelah itu baru orang tua jompo, baru wanita dan seterusnya, laki-laki dan anak. Kenapa kok ini urutannya? Karena kalau bayi dan anak-anak itu punya potensi umur lebih panjang. Nggak, kita realistis loh Pak. Dan anak-anak atau bayi, apakah dia punya akal atau upaya dia untuk berevakuasi? Enggak. Tapi kalau orang tua jompo, walaupun dia jompo, tapi dia punya akal yang mungkin masih bisa dia berpikir, aku nutup dulu mulut pakai sapu tangan atau pakai baju misalnya. Tapi dia masih ada upaya. Tapi beda dengan bayi, ya, dan anak-anak yang memang akalnya belum tumbuh. Makanya anak-anak dan bayi itu, bayi dan anak-anak itu prioritas utama. Wanita baru laki-laki, ya. Baru laki-laki. Nah itu pun nanti ada lagi kategorinya kalau ada orang-orang disabilitas. Nah itu setara dengan orang tua jompo. Jadi orang tua jompo, disabilitas, baru wanita normal, ya. Atau sebelum orang tua jompo itu ada lagi wanita hamil sebenarnya, ya. Bayi, anak-anak, wanita hamil, orang tua jompo, kalau itu ada. Tapi kalau ditambah nggak mungkin ada orang tua jompo kan, nggak mungkin juga ada anak-anak kan gitu. Tapi kalau ada wanita hamil, ada kemungkinan.
Ya, biasanya staf yang ke lapangan, wanita lagi sedang hamil, tapi nggak begitu kalau dia hamil ke lapangan, tambah ngapain tuh gitu. Oke. Ini petugas penyelamat, ya. Pastikan petugas ini memeriksa peralatan dan menyiapkan. Ya, kalau dia tugasnya hanya mengajukan, yang menyiapkan itu korporasi, ya. Ya, menyiapkan korporasi dia memastikan bahwa peralatan itu siap untuk dipakai. Lanjut ke petugas evakuasi, Pak Mutaswan, silakan. Oh, pengamanan dulu ya. Pengamanan atau security ya. Pengawasan area gedung, area atau gedung yang terbakar atau berbahaya. Ya. Terus ya itu mencurigai pihak ketiga. Ya, orang-orang yang dicurigai menggunakan kesempatan melakukan tindak pidana itu gini nih. Biasanya di area-area keadaan darurat itu banyak sekali setan-setan berkedok malaikat. Ya, serigala berburu dong. Banyak apa? Ya, niatnya aku menolong dia, apa itu saudara aku, kata dia kan. Padahal tahap yang dia ambil ini. Nyata ada tuh. Banyak lah. Ini kejadian di depan mata kami. Ada kecelakaan di depan markas komando pemadam kebakaran Simpang Kawat. Kecelakaan perempuan jatuh dari motor. Banyak sekali orang yang bantu. Dan yang bantu tuh benar-benar kayak serius-seriusnya. Ada yang angkat motor, ada yang angkat korban berdua, ya, ada yang nyelamatkan HP, ada yang ngambilkan sandal, gitu kan. Jadi karena mudahnya pingsan, diangkatlah ke pos oleh masyarakatnya tadi. Petugas kami itu mengutamakan untuk korban tadi itu sama motornya. Ternyata yang menyelamatkan HP tadi tidak sampai ke pos damkar, tidak sampai ke muda tuh. Diselamatkan ya, bawa balik rumah dia. Setelah budak itu sadar, setelah budak itu normal, sudah enakan, sudah agak relax, baru, HP aku tadi mana ya, kata dia. Nah, banyak ada kejadian gitu. Ya. Setelah kita lihat di CCTV pemadam kebakaran, baru tahu, oh itu orangnya. Tapi memang ternyata setelah kita ceritain orang itu nggak kita kenal, memang orang di jalan gitu kan, orang-orang yang lewat ya memanfaatkan kesempatan seperti itu. Bisa saja kan? Bisa. Banyak Pak. Makanya di daerah-daerah atau di area-area yang memiliki risiko bahaya itu petugas keamanan itu sangat dibutuhkan. Keluar masuk orang di dalam area tempat kerja kita itu harus ada izin, harus diketahui oleh petugas keamanan, harus mendapat data lengkap, ya, by name by address, ya. Saya kalau inspeksi turun ke lapangan, inspeksi nih ya. Baik itu ke gedung, baik itu ke pabrik, baik itu ke tambang, ya, itu selalu saya masuk ke wilayah area itu, lapor ke security, ngisi data, nitipin KTP. Ya. Apa keperluan saya di situ tertulis. Ya. Terus nanti si security atau si petugas keamanan itu mendampingi saya, diantar ke tempat orang yang kita butuhkan, atau minimal kita masuk ke kantor di bagian customer service-nya. Udah duduk di ruang tunggu, baru security nanti kembali. Seperti itu. Nah, itulah fungsinya keamanan yang benar. Nah, saya pernah masuk juga ke area DSSP, ya, PT DSSP itu power plant-nya punya Sinarmas di daerah Bayung, Sumatera Selatan, ya. Jadi waktu itu kami ada proyek atau kegiatan untuk melakukan refilling alat pemadam sekitar 4 bulan yang lalu ya, mungkin ya. 4 bulan atau 5 bulan yang lalu kan ada pemadaman listrik di Jambi itu luar biasa, ada kebakaran di power plant di SSB. Jadi kami diminta untuk mengatasi keadaan darurat. Jadi sudah tahu nih, kami ini padahal tim untuk melakukan penyelamatan, untuk melakukan pengisian peralatan dan melakukan perbaikan peralatan mana yang dipakai. Tapi kami tetap harus memenuhi protokol keamanan. Apa itu protokol keamanan? Ada di situ tertera dalam pos security-nya, ada 2 pos. Pos masuk ke jalur jalan kita, jalan masuk ke area, terus pos di area pabrik, ada 2 pos yang kita lalui. Dan di 2 pos itu kita meninggalkan data identitas, barang apa yang kita bawa, terus kita keluar lagi dari situ, itu diperiksa. Ya. Mau keluar saja dari area itu diperiksa, diperiksanya bagaimana? Pak, kemarin data kami Bapak bawa dari chemical powder ini 2 ton Pak. Sekarang Bapak bawa pulang ini 500 kilo. Ini yang apa Pak 500 kilo? Ya harus ada izin, harus ada penjelasan. Oh ini
alat tepung yang kemarin kita refiling, sisa ditabung yang membeku. Jadi sekarang jadi sebuah limbah dan kita bawa. Karena tanggung jawab kami di sini juga mengamankan limbah dalam kontrak kami, maka ini kami bawa. Didata Pak, kemudian tulis, Pak, kenapa kok masih ada tabung oksigen nih Pak? Kemarin tabung oksigennya masuk, sekarang mau dibawa keluar. Ini bukan tabung oksigen Pak, di data itu nitrogen. Kami nitrogen itu pakai itu menekan tabung. Isinya kami transfer ke tabung-tabung punya Bapak, gitu kan? Nah, tabung unit indonya yang kami bawa pulang. Kasih izin di situ. Nah, itulah petugas keamanan. Jadi jangan petugas keamanan, mohon maaf ya. Ada di beberapa tempat dan saya juga menemukan. Jadi petugas keamanan tuh enaknya lah ya. Enaknya ngapa? Mobil masuk 20.000. Nggak, mohon maaf ya, mohon maaf nih. Mobil keluar 10.000. Aduhnya Pak. Ya, aduhnya. Tapi bukan seperti itu. Oke lah, dia berbagi rezeki, silahkan. Ya. Tapi jangan-jangan kalau mentang-mentang sudah ngasih uang 20.000, uang 30.000, lantas tidak diinspeksi, tidak dilihat apa yang dibawa, apa yang dilakukan. Jangan-jangan si sopir tadi itu menompangkan atau memboncengkan barang-barang yang dicuri oleh orang di armada dia. Nah, ketika dalam keadaan darurat, mau pakai SCBA-nya hilang. Mau pakai apanya hilang. Mau pakai pompa kebakaran, ternyata selangnya sudah digondol. Bisa. Nah, inilah petugas Budi itu sangat luar biasa. Ya, jadi SOP tentang keselamatan dan keamanan ini benar-benar harus disusun rapi dan dijalankan. Nah, ini tugasnya Ketua HSE untuk bertanggung jawab penuh tentang kegiatan yang berjalan tentang kondisi-kondisi yang seperti itu. Yang kedua, mengamankan daerah berhimpun atau berkumpul. Nah, dalam kondisi darurat, Bapak-bapak sekalian, rekan sekalian, itu namanya ada master point. Ya. Master point itu adalah tempat titik berkumpul yang aman yang ditentukan oleh tim HSE manakala akan operasi perusahaan itu sudah berjalan. Ya. Jadi sudah ada titik master point, titik berkumpul. Titik berkumpul tadi itu digunakan untuk mengumpulkan seluruh kru, seluruh karyawan ketika tadi terjadi emergensi dikumpulkan di situ. Ya. Apa gunanya titik berkumpul? Pertama, di situ untuk menghimpun seluruh orang yang ada di korporasi. Yang kedua, untuk mempermudah pendataan dan pengabsenan. Ya. Yang ketiga, di situ nanti dilakukan tempat untuk pemberian pertolongan pertama ya pada korban-korban yang membutuhkan pertolongan lanjutan. Ya. Yang kelima dan yang keempat, tempat tadi digunakan sebagai briefing para petugas. Ya. Dan yang selanjutnya tempat tadi juga untuk menghimpun barang-barang ya penting aset perusahaan yang nanti dikumpulkan seperti dokumen-dokumen kantor. Itu penting kan? Jadi jangan dianggap kalau di tempat Bapak nanti di area miningnya, daerah tambangnya atau di gudang atau di kantor atau di workshop itu nggak ada master point, ingetin tuh HSE, Pak, workshop kita ini belum ada master point-nya Pak, kira-kira di mana tempatnya Pak? Jadi kalau ada apa-apa itu kumpul di situ Pak. Ya. Kenapa master point itu penting? Ini satu kasus nyata Pak. Ini kasus nyata ya, saya bercerita kasus nyata. Jadi berdasarkan pengalaman 20 tahun saya di Gambita. Jadi Pak, kejadian kebakaran Novita Hotel. Tahu Novita Hotel ya? Novita Hotel itu gedung waktu itu ya hotel bintang 5 lah kalau waktu itu sudah. Jadi kebakaran itu lantai 3 sampai ke lantai 11 habis. Ya 5, 6, 7, 8 itu nggak terbakar. Tapi api itu lompat naik melalui sap sampai ke atas dan terbakarlah 9, 10, 11. Jadi ada 168 pengunjung atau orang yang menginap di situ karena malam itu ada acara Dinas Kesehatan Provinsi mengumpulkan seluruh nakes ya, ada tamu dari kementerian mengisi materi. Jadi kebakaran jam 5 pagi subuh. Kami datang melakukan tindakan sono, melakukan evakuasi. Yang kami kejar adalah evakuasi penghuni gedung dulu. Evakuasi itu berjalan. Setelah kita lihat di manifest data okupansi, itu jumlah orang tamu itu sudah selesai kita evakuasi. Tapi ternyata masih ada 2 orang karyawan yang belum ketemu di jam 8. Jam 8 sudah clear evakuasi.
lokasi ini pengunjung ya, penghuni atau yang menginap. Terus masih ada 2 orang. 2 orang itu Pak, nggak ada kabar, nggak ada berita, ditelepon aktif tapi nggak diangkat. Jadi sampailah kami melakukan naik turun terus sampai jam 11. Bahkan kepala dinas kami yang saat ini jadi Sekda Kota Jambi Pak Ridwan itu ikut Pak naik ke atas tuh Pak, karena saking takutnya terjadi korban jiwa. Ya, Pak Kapolda, Pak Muklis itu menurunkan tim semuanya. Bahkan sampai Pak Kadis kami itu masih naik turun, itu tim dari Rantis itu sudah nembakin kaca untuk memecahin kaca. Bayangkan Pak, peluru berdesing-desing, kepala dinas kami masih naik turun di tangga darurat. Bantu kami untuk mencari korban tadi. Setelah jam 11 siang, ditelepon, diangkat sama si korban tadi. Sama si 2 orang tadi. Kamu di mana? Ini bos saya yang telepon kan. Pak, kami lagi di rumah Pak, lagi mandi, sekarang lagi ngopi. Serius Pak, ini nyata. Gimana perasaan bapak-bapak saya? Sakit hati, bodoh luar biasa. Gimana kita? Seluruh ruangan pintu lah kita gedor, di kamar kita buka, mana orang? Ditelepon HP-nya aktif, berarti ini ada indikasi orangnya terjebak asap atau pingsan atau mati atau di mana gitu kan? Semua housekeeping kita buka nggak ada, kamar kita buka nggak ada, sudah habis ya. Lantai di atas, lantai 11 sudah membara api luar biasa. Kepala dinas kami masih di dalam, naik turun tuh bantu. Pak Sekda sekarang itu begitu luar biasanya beliau. Ya kami di bawah, kami yang orang bawah juga nggak tahu, nggak ikut naik lah. Ya, itu begitu Pak. Karena dia tidak memahami, ya, di mana dia harus berkumpul. Nah, master pointnya juga waktu itu bukan di area aman ternyata. Master pointnya di daerah belakang yang punya potensi runtuhnya bangunan-bangunan di atas itu jatuh di situ. Akhirnya master pointnya tidak kita pakai juga. Kita pakai lapangan sebelah dalam ada dekat masjid orang-orang Sungai Asap. Tapi dia nggak mau kumpul di sana, itu masalahnya. Dia nggak tahu ada master point, nggak tahu juga arahan, nggak tahu kumpul. Nah, itu salah satu masalah ya. Jadi fungsinya master point itu Pak Kakak. Kalau nggak ada master point, yang kita akan evakuasi sudah selesai, kita balik masing-masing kan. Yang penting Pak alhamdulillah selamat dulu lah kan itu. Nah, fungsi master point itu untuk ngumpulin orang-orang di area yang berbahaya. Sehingga ketika sudah terselamatkan atau sudah dievakuasi, akan dilakukan pendataan, pengabsenan, dan pengecekan. Cukup dah, divisi A. Hari ini yang piket kerja, yang masuk berapa orang? 10, lengkap 10, lengkap. Oke, divisi B berapa orang? 15 lengkap. Divisi C 7 Pak, baru 5 yang kumpul, yang 2 di mana? Aduh. Jadi dia tahu. Ya. Cari informasi. Oh, yang 2 dia sebagai petugas evakuasi Pak, dia bantu evakuasi peralatan. Oke, sip, real. Betul. Jadi itu Pak fungsi master point. Ya, jadi jangan dianggap master point itu sepele, ya. Oke. Tempat berkumpul, menangkap orang yang jelas-jelas melakukan tindakan pidana dan membawanya ke posko menyerahkan kepada yang berwajib. Oke, itu sudah pasti ya. Bersama-sama petugas evakuasi memeriksa ruangan area yang meyakinkan bahwa semua penghuni sudah keluar ruangan. Ini kalau di dalam gedung. Ya, tadi kami waktu itu tidak ditemani sama petugas security, karena petugas security-nya udah nggak berani naik turun. Ya, karena waktu itu petugas Rantis dari Polda itu sudah nembak. Kaca-kaca itu kan tebal, kaca Novita itu kan kaca biru tebal itu, gelas yang tebal. Tebalnya mungkin sekitar mungkin hampir 1 cm lebih atau 1 cm lagi. Tebal banget kacanya. Jadi ditembak itu pecah-pecah, kuar. Jadi kaca itu berjatuhan dari atas, di dalam tuh peluru tuh berdesing-desing gitu. Memang pakai peluru tajam untuk pecahin kaca itu. Jadi setelah kaca itu pecah, barulah air bisa nembak masuk, karena air nembak dari bawah itu terhalang dengan kaca. Kami mau melakukan pemadaman menggunakan area gedung, itu hidrannya mati. Itu yang saya katakan kemarin bahwa dia tidak memenuhi sistem proteksi kebakaran. Sudah kita suruh tutup sampai 3 kali nggak mau tutup, akhirnya terbakar habis. 2 kali kebakaran bisa kita padamin, yang ketiga habis. Tuh, artinya Pak ya, inspeksi kebakaran itu sangat penting.
bukan hanya kebakaran sih sebenarnya, seluruhnya. Ya, ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bapak sekalian, periode ini ada di korporasi sekarang. Dijaga korporasi kita, jaga perusahaan kita, sama-sama kita jaga korporasi sehingga kalau korporasi bagus, ya untung, ya kita juga bisa bekerja. Oke, lanjut. Petugas evakuasi mengatur dan memberi petunjuk rute dan arus personil menghuni berevakuasi melalui lantai tertinggi ke tempat daerah berhimpun, ya, atau berkumpul. Nah, ini kalau di gedung. Jadi petugas evakuasi ini dia yang mengarahkan. Ya, ingat, apa beda petugas penyelamat dan petugas evakuasi itu berbeda. Petugas penyelamat itu menyelamatkan orang dari area tempat berbahaya ke tempat yang aman. Petugas evakuasi dialah yang menuntun dan menentukan jalur aman untuk berevakuasi. Ya, dia bisa membantu mengangkat, tapi dia nggak boleh pergi dari posisi stay dia untuk memberi petunjuk. Ingat, dia boleh membantu mengangkat ya korban, tapi dia nggak boleh meninggalkan posisi dia untuk stay di tempat arah penunjuk jalur. Kenapa? Kalau dia keluar atau pergi dari area penunjuk jalur dalam kondisi dalam keadaan bahaya, itu bisa saja orang salah jalur. Apalagi di tambang, ya, yang punya bahaya-bahaya longsor, ya, mungkin bahaya-bahaya lainnya, ya, atau mungkin kalau sekarang ini ada banyak sekali yang terjadi apa namanya hul-hul, ya, black hole atau hul-hul gitu, yang tiba-tiba ternyata di bawah tambang itu ada air danau, amblas, ambrol gitu kan. Nah, biasa petugas evakuasi itu sudah di awal sebelum dia menentukan rute itu sudah memetakan, yang memetakan ada potensi bahaya apa longsor, kita nggak bisa pak pakai jalur itu, harus jalur ini. Oh pak harus pakai tali pak di situ. Jadi petugas evakuasi tadi yang memastikan jalur-jalur itu aman. Nah kalau petugas evakuasi ini tidak mengetahui atau menguasai peta lokasi area tadi, itu fatal. Makanya petugas evakuasi itu harus menguasai peta area lokasi. Dia harus tahu, oh posko 1 di sono, oh posko 2 di sono. Oh di situ ada unit kita yang bisa dipakai. Oh di situ nggak bisa, unit itu sekarang sedang terjebak posisinya. Oh unit kita yang di posisi di set A sekarang sedang mengalami terendam air, nggak bisa bergerak, bisa. Itu harus benar. Makanya petugas evakuasi ini berperan penting untuk membentuk jalur evakuasi aman dan nyaman digunakan oleh petugas penyelamat. Memberi peringatan-peringatan terhadap orang-orang yang membawa barang berat atau besar, orang lari serta orang yang akan menggunakan lift agar tidak menimbulkan kesulitan tambahan. Nah itu biasanya orang berevakuasi yang masih normal lari ya. Nah itu petugas evakuasi ini yang mengingatkan. Biasanya rata-rata kalau ibu-ibu di gedung itu masih menggunakan sepatu hak tinggi misalnya ya. Nah itu petugas evakuasi ingatkan, Bu lepas sepatunya. Kan gitu. Jangan sampai dia lari pakai sepatu hak tinggi, ya. Atau mungkin tempat-tempat licin, ya, itu sepatunya bisa meleset atau slip. Nah itu diingatkan oleh si petugas. Karena gini Pak, kalau sudah keadaan darurat, biasa terjadi kepanikan massal. Kalau sudah ada ibu-ibu, mohon maaf ya, ibu-ibu satu teriak, ya. Itu akan menimbulkan fobia bagi yang ibu-ibu yang lain, ketakutan juga. Satu teriak juga dia, fobia jadinya, ketularan fobia ketakutannya tadi. Wow, apalagi melihat satu kondisi yang ekstrim. Biasanya ibu-ibu itu akan fobia. Ada juga bapak-bapak yang fobia juga ada. Jangan kita katakan enggak. Ya, ada laki-laki yang fobia dengan kondisi-kondisi seperti itu. Makanya kita butuh selalu adanya simulasi, ya. Adanya simulasi seperti nanti yang kita lakukan itu akan memberikan sebuah ingatan baik pada otak kita sehingga rekaman tadi nanti bisa kita gunakan saat keadaan darurat. Oh ada api, kalau ada api itu harusnya kayak gini tenang, kan gitu. Oh ada tanah longsor kita harus berpikir cepat. Cari daerah yang aman. Oh ada banjir, berarti harus cari tempat yang tinggi. Nah seperti itu. Jadi mindset kita tuh ditanamkan dengan adanya praktek dan latihan simulasi. Lanjut, menangkap atau membawa korban cedera yang menggunakan tandu atau tandu dorong. Ya, dia boleh membantu mengangkat, ya, membawa korban, tapi dia nggak boleh stay. Kalaupun dia harus ikut, berarti harus ada orang pengganti di posisi dia. Jadi nggak boleh sampai kosong. Jangan sampai orang salah jalur. Kalau salah jalur, orang akan tersesat dan justru terjebak.
Oke, lanjut ini petugas evakuasi ke petugas P3K. Ya. Terus ada petugas P3K. Yang pertama, membuat tempat berhimpun, berkumpul dan pos pertolongan atau poslong. Ya. Nah, jadi di poslong ini nanti dia membuat sebuah triase atau penyekatan. Jadi nanti orang-orang, misalnya gini nih, yang dievakuasi itu kan nggak semuanya cedera, nggak semuanya luka, atau ada yang cedera berat, ringan atau sedang, ya. Jadi nanti dipisahkan. Ini orang yang kondisi normal, ini orang yang luka ringan, ini yang sedang dan ini yang berat. Fungsinya apa? Fungsinya nanti ketika pos ambulan datang, maka petugas ambulan tadi akan memprioritaskan orang yang punya kondisi luka berat. Tapi kalau semuanya tercampur jadi satu dalam kondisi ramai dan penuh kepanikan, itu biasanya yang duluan datang, yang nampak, bahkan orang yang masih bisa jalan, dia nak masuk ambulan duluan. Ya. Nah, ini fungsinya trias tadi atau pembagi tempat di area berhimpun atau poslong, sehingga tahu yang prioritas mana yang didahulukan untuk dikirim ke rumah sakit. Ya. Menghimpun dokumen-dokumen penting, surat-surat berharga untuk diselamatkan. Ya. Mengunci, mengamankan barang-barang yang tidak dibawa. Ya. Mengadakan apel, checking jumlah karyawan guna meyakinkan bahwa tidak ada yang tertinggal di dalam ruangan. Dan menghitung jumlah korban cedera, pingsan dan meninggal dunia, ya, jadi dihitung, didata, terus dipisahkan, jangan dicampur. Ya kalau ada korban yang sudah berhasil dievakuasi, ya, terus dia meninggal dunia, jangan dicampur dengan yang masih luka. Pingsan nanti kawan yang tadinya cuma luka sayatan, jadi panik gitu kan, jadi pingsan ya, kawannya meninggal dunia gitu. Nah, inilah petugas P3K nanti yang makanya ada trias tadi atau pemisah atau pembeda, ya. Oke, ini petugas P3K. Kita lanjut. Kemana Pak Mutasor tadi? Saya nggak bawa pointer, tadi lupa. Nggak, masih ada. Masih. Oke, lagi petugas panel kontrol. Jadi petugas panel kontrol ini Pak, petugas panel kontrol ini ya. Petugas panel kontrol ini kalau di gedung itu dia di MCF Pak, main control fire alarm. Kalau di tambang itu biasanya di tempat post security juga. Jadi disinilah dia yang menginformasikan bahwa terjadi keadaan darurat. Bisa menggunakan sirine, terus ditambah lagi dengan pengeras suara. Nah, inilah petugas panel kontrol, ya. Bertanggung jawab terhadap penyampaian informasi atau petunjuk pada seluruh penghuni gedung. Hanya tugasnya. Biasanya cewek, ya, bisa juga cowok, bapak-bapak, ya. Tapi kalau cewek kan agak sedikit lebih bersemangat kalau dengar suaranya, kan gitu. Makanya kalau di beberapa sistem fire alarm system, ya, produk-produk notifier misalnya, nanti di gedung-gedung pencakar lain atau di hotel, itu kalau sudah terjadi general alarm, itu yang ngomong itu rekamannya cewek kepada seluruh pengunjung, tapi suara cewek kan, dan suaranya enak banget menurut gitu kan, padahal itu nyawa atau kan gitu tuh, tapi suara dia itu enak ya didengar gitu lah. Nah, itu cewek biasanya ya, itu sebagai motivasi ya. Memonitor panel kontrol dan melaporkan kepada Kapten Floor atau pimpinan K3 tentang dugaan lokasi kebakaran atau keadaan darurat, ya. Nah itu. Jadi kalau di gedung yang menggunakan fire alarm system, jadi di panel kontrol itu nanti akan terbaca ruangan mana, ya, zona mana, ya, lantai berapa itu yang terbakar. Karena dia ada di indikator panel kontrol. Biasanya panel kontrol itu terdiri dari 3 sistem, ya. Pertama addressable, full addressable, yang kedua semi, dan yang ketiga convens. Kalau konvensional itu hanya tahu zona berapa dan lantai berapa. Kalau semi, ya, itu sudah pakai running text tertuang, tapi nggak pakai kode lampu. Ya. Kalau yang full address itu per ruangan itu sudah tahu. Oh, ini ruangan elektronik yang terbakar. Oh, ini ruangan HSE yang terbakar. Oh, ini ruangan kepala dinas yang terbakar. Nah, sudah tahu. Itu kalau full addressable, ya. Makanya petugas panel kontrol ini harus orang-orang yang bisa membaca peta dan bisa membaca site plan. Ya. Kalau dia nggak bisa baca peta, buta peta, disuruh jadi petugas panel kontrol, salah sebut.
woi Pak, ini yang terbakar tuh ruangan ini Pak, ruangan apa TU, ternyata ruangan kepalanya yang kebakar. Datang kepala, bahasa ibu yang kau, aku yang kebakar di ruangan ini. Nah, jadi harus bisa membaca peta. Ketika dia tidak bisa membaca peta, berarti dia salah memberikan informasi. Ya minimal dia orang-orang yang bisa membaca set plan lah, gitu ya, atau dikasih tahu lah, atau di training lah supaya dia paham. Lanjut, menunggu perintah dari Kapten Plur untuk menelepon dinas kebakaran, polisi dan lain sebagainya. Ya, ada kadang-kadang satu kasus Pak, ya, di dunia kita nih bicara bisnis ya, B2B maksudnya ya, itu ada kita nggak perlu lapor ke institusi tertentu. Ya. Ada yang harus lapor, ada yang nggak perlu lapor, ada yang harus lapor. Ya. Nggak perlu lapor ke kapan? Manakala bisa kita tangani secara internet. Lapornya itu nanti setelah kejadian semua dievaluasi. Ada yang harus kita lapor, manakala keadaan itu memang terindikasi kita tidak mampu tangani secara internet. Tapi kalau sudah mampu kita tangani secara internet, terus kita banyak lapor, biasanya perusahaan justru banyak auditor. Ya. Mohon maaf ya, ada kadang-kadang evaluasi itu nggak perlu juga instansi pengawas tuh ikut ya, bisa intern kan gitu. Ya, kalau sudah bisa ditangani intern nggak apa-apa yang ekstern atau pengawas itu ikut turun gitu kan. Karena ini ada fungsi pembinaan internet. Ya ada kan, misalnya gini, contoh ada kejadian pencurian, ya pencurian itu barangnya ya sepele lah, kecil lah gitu kan. Cukup kita ingetin pakai SP1, apakah kita harus lapor polisi? Enggak kan? Nah, cuman kita sudah punya catatan. Jadi pihak security sudah punya catatan. Sudah dapat SP1 si pelaku tadi, kalau dia karyawan misalnya kan, dapat SP1. Ya kalau orang luar, ya kita peringatin dulu. Kalau orang-orang ya mungkin tetangga wilayah kita gitu kan, warga-warga sekitar gitu ya, kita kasih data, kita buat rekam data. Seperti itu aja. Tapi kalau memang sifatnya harus diselesaikan ke ranah hukum, ya baru kita hubungi pihak berwajib. Ya, makanya inilah fungsi dari manajemen keselamatan kesehatan kerja. Ya, sehingga ada hal-hal yang harus kita laporkan, ada juga hal-hal yang tidak perlu kita laporkan. Nah itu kebijakan dari pimpinan. Makanya tadi ada SOP yang saya katakan dari awal. Itu SOP itulah nanti yang menyusun ini fase yang bisa kita laporkan, ini fase yang tidak perlu kita laporkan. Oke. Sekian. Masih. Yang petugas khusus yang terakhir. Nah petugas khusus ini penting Pak ya. Jadi kita jangan sampai kita mengabaikan. Apa itu petugas khusus? Oke, ini membantu evakuasi dan mendampingi para direktur untuk berevakuasi, menyiapkan alat-alat evakuasi dan memandu penggunanya. Jadi petugas khusus ya. Petugas khusus ini ya orang-orang yang bisa dibilang seperti asisten direktur ya asisten manajer gitu ya. Nah, itu orang-orang khusus memang ya. Biasanya itu dia orang-orang khususnya serba bisa Pak. Serba bisa. Seperti Mr. Teddy ya kalau di presiden itu. Ya presiden itu ada sekretarisnya Pak Teddy ya. Ya Teddy, Mayor Teddy, Mr. Teddy, Mayor Teddy. Itu kan orang serba bisa. Itu petugas khusus Pak. Kalau dalam PPID negara, ya dia sebagai pengawal pendamping presiden serba bisa. Bisa secara administrasi dia bisa, ya. Bisa secara keamanan dia bisa secara spionase dia bisa, ya. Untuk infiltrasi dia bisa, semua dia bisa. Itu petugas khusus. Jadi petugas khususnya multi talent, ya, bisa semua. Kalau dia suruh ngetik, dia bisa. Dia suruh masak bantu orang evakuasi, dia bisa. Dia bantu mendirektur, dia bisa. Bahkan kadang-kadang apa yang dikatakan oleh petugas khusus ini itu adalah kata-kata dari representatif owner, ya, atau representatif dari pimpinan. Nah, itu petugas khusus. Ada lah, korporasi itu pasti ada biasanya, ya. Tapi kadang-kadang petugas khusus ini tidak dimunculkan jabatannya di publik atau di korporasi, tapi dia ada, ya. Jadi di antara bapak-bapak ini sekalian, mungkin dia ditempatkan di tempat A, tapi sebenarnya dia itu representatif dari pimpinan, dia tahu, ya. Kalau kata Kiko itu kayak mato-mato bos lah, gitu kan.
Ada ya? Ada tuh. Ada kan Pak ya? Ada ya motor-motor itu kan? Tapi dia fungsinya benar Pak, vital. Tapi dia bukan untuk mengadu domba, tapi dia fungsi mengawasi. Nah, tugas dia yang paling utama kalau terjadi keadaan darurat, itu pasti dia nyari bosnya. Ya, dia nyari bosnya. Nyari bosnya itu menyelamatkan bosnya, itu tugas khusus. Ya. Dan biasanya ini jarang diketahui publik lah. Kalaupun diketahui publik, dia punya jabatan-jabatan tertentu yang memang selalu mendampingi direksi atau pimpinan. Oke. Selesai. Gampang ya?